Selamat berjumpa kembali teman-teman operator dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas cara entry SKP Kepala Sekolah di situs e-Kinerja Kabupaten Cirebon. Yang pertama, teman-teman siapkan SKP Kepala Sekolah. Kemudian silahkan buka situs ekinerja.cirebonkap.go.id. Silahkan login dengan menggunakan user dan password yang sudah diberitakan sebelumnya melalui grup. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengentry up profile. Caranya klik di bagian atas, klik nama kepala sekolah, kemudian pilih up profile. Nah, up profile ini ada dua jenis, ada tambah atasan, ada tambah peer. Siapakah atasan? Untuk kepala sekolah. Nah, kita isi ini ya. Untuk kepala sekolah di bidang SD, kita ambil yang ini karena ini contohnya adalah kepala sekolah SD. Untuk kepala sekolah SD, kita nanti cari namanya Bapak Ade Kandar. Kemudian untuk peer bawahan itu kita pilih teman sejawat. Nah, teman sejawat yang dimaksud adalah bisa dari unsur kepala sekolah dalam satu wilayah, kemudian wakasek jika ada, karena di SD tidak ada wakasek maka tidak bisa dipilih, atau guru setempat di sekolah tersebut. Jadi pilih salah satu, seperti itu. Kita langsung praktekkan. Kita tambah atasan, kemudian kita cari nama di sini Ade Kandar. Klik. Nah, kemudian kita pilih. Nah, kemudian kita tambah peer. Peernya sesama kepala sekolah saja ya. Berarti contohnya misalkan Fathul Bashir misalkan. Ini teman sejawat kepala sekolah. Nanti teman-teman silakan tinggal pilih saja. Peer bawahan itu bisa ini ya, untuk kepala sekolah tinggal dipilih saja mana yang teman-teman kehendaki. Kemudian kita silang kalau sudah ada dua, ada atasan kemudian ada peer. Nah, di sini keterangannya ada atasan ada peer. Kalau sudah dua kita silang. Kemudian langkah berikutnya adalah ke menu struktur, kemudian SKP pegawai. Kemudian kita klik tambah SKP. Karena tadi kita sudah menambahkan atasan, maka atasan untuk kepala sekolah Ibu Sri Amperawati sudah ada, yaitu Bapak Ade Kandar. Nah, untuk kepala sekolah jangan lupa pilihan ini, kedudukan sebagai kepala UNOR kita checklist. Bedanya dengan SKP guru yang pertama di sini ya. Untuk kepala sekolah kita checklist. Gunanya apa? Gunanya supaya bisa menambahkan penugasan untuk guru-guru di sekolah tersebut. Kalau sudah checklist, kita tinggal simpan saja. Yang lain dibiarkan apa adanya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita tambah RHK. RHK itu dari mana? Dari sheet 4 yang ada di file Excel. Ingat teman-teman, di sini ada utama, ada tambahan. Kita entry yang utama dulu. Karena nomor 1 ini adalah utama, maka jenis kinerjanya kita tambah utama. Kemudian RHK pimpinan kita ambil dari sini nih, RKH pimpinan nih, RKH pimpinan dari sini. Ini sudah disediakan sepertinya, sudah akan sama semua dengan di sini. Kita pilih yang ini, kemudian RHK kepala sekolah kita ambil dari sini. Nah, ini ya, dari kolom nomor 3 ini kita kopas, kemudian kita tempel di sini. Nah, yang ini kita sebut sebagai RHK induk ya. Jadi nanti RHK induk itu ada RKH anakannya, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, yang pertama ini sudah kualitas. Kita tinggal copy apa? Copy indikator. Indikator dari mana? Dari sini. Indikator kita ambil dari sini ya, dari indikator kerja individu di aspek kuantitas.
kita kopas saja, kita tempel di sini. Operator biarkan. Target itu ambil dari mana? Dari sini teman-teman. Target itu isinya ini nih. Targetnya 2, kemudian satuan itu dari sini. Nih, satuannya dari sini. Kita kopas saja dari sini. Satuannya adalah publikasi ilmiah. Sumber data kita isi Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Kemudian kita simpan. Nah, ini baru kuantitas. Kita belum menambahkan kualitas dan waktu. Caranya bagaimana? Kita tambahkan aspek di sini di tanda plus kecil dari RHK induk yang tadi ya. Kita klik. Kemudian kita tambah kualitas. Nah, ini sudah sama kualitas. RHK-nya sama, yang beda adalah indikator. Kita kopas indikator dari sini. Kemudian targetnya berapa? Kita isi saja targetnya 100. Satuannya apa? Lihat satuannya dari sini. Satuannya dari sini teman-teman ya. Di sini satuannya adalah persen. Jadi nanti satuan itu berbeda-beda, ada persen, ada bulan dan lain-lain. Simpan. Ini baru 2, satu lagi yaitu aspek waktu. Kita ubah dari kualitas menjadi waktu. Waktu indikatornya apa? Kita ambil dari sini. Kita paste, kemudian berapa targetnya? 12, satuannya adalah bulan. Karena ini SKP dibuat dalam 1 tahun, maka targetnya adalah 12 bulan. Kalau sudah, tinggal disimpan. Nah, ini baru RHK nomor 1. Nanti masih ada RKH berikutnya. Kita coba tambahkan RHK yang kedua ya. Kita tambah RHK yang kedua. Ini nomornya 2. Kemudian kinerjanya masih di utama. Kemudian RHK pimpinannya yang terkendali terpantau ya. Kita pilih ini. Kemudian RHK dari kepala sekolahnya kita ambil dari sini. Paste indikator dari kuantitas. Kita paste lagi. Targetnya kita intip dulu. Targetnya berapa itu? 2 laporan. 2. Sebentar, salah ini ya. Di sini. Targetnya 2, kemudian satunya adalah laporan. Sumber datanya adalah Dinas Pendidikan. Kemudian kita simpan. Tinggal tambahkan apa? Tinggal tambahkan kualitas dan waktu. Tambah. Kemudian ini kualitas indikatornya kita kopas. Kemudian targetnya kita entry 100 dan satuannya persen. Kemudian simpan. Kemudian kita tambahkan untuk indikator di aspek waktu. Kita tambahkan di sini, kita ubah menjadi waktu. Kemudian targetnya adalah 12 dan satunya adalah bulan. Simpan. Oke. Nah, teman-teman, untuk yang RKH nomor 3, ini RKH pimpinannya masih sama, terkendali, terpantau. Tetapi RKH untuk kepala sekolahnya berbeda, maka kita tambahkan lagi nomor 3 utama. RKH pimpinannya tetap yang ini, terkendali, terpantau, tetapi RHK untuk kepala sekolahnya adalah yang ini. Kita klik yang ini. Nah, kemudian indikatornya adalah ini. Kemudian targetnya adalah 12, satuannya laporan. Kemudian sumber data Dinas Pendidikan. Kita paste.
Lakukan yang sama untuk menambahkan kuantitas dan waktu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini, jika ada RHK dari atasan atau pimpinan yang sama, tetapi RHK dari kepala sekolah itu berbeda, maka boleh RKH pimpinannya di entry yang sama, tetapi nanti untuk di RKH kepala sekolah entry sesuai dengan yang ada di data ini. Jadi nanti total itu sama, ada 5 untuk utama, kemudian 2 untuk tambahan. Nah, untuk mengentry nomor 6, karena ini adalah tambahan ya, nanti bedanya di sini teman-teman. Bedanya di sini, di kinerja tambahan. Nah, ini karena sekedar contoh, jadi saya tidak mengentry semuanya. Ini kan baru nomor 3 ya, 4 lemanya belum. Jadi nanti bedanya sini. Kalau tambahan, maka ketika Bapak Ibu tambah RKH, pilih jenis kinerja adalah kinerja tambahan. Kalau sudah 7, silakan Bapak Ibu pindah ke menu perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini diambil dari mana? Masih di sheet 4 di bawah sini ya, di bawahnya hasil kerja ini. Nah, di sini ada berhenti pelayanan, yang kita isi adalah apa? Ekspektasi khusus pimpinan. Kita klik menu gambar pensil dan kertas. Nah, kita kopas yang ini. Ini untuk perilaku kerja yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Kita pilih yang ini, kopas, kemudian tempelkan di sini. Nah, di sini ada keterangan. Gunakan tanda strip untuk ekspektasi lebih dari 1. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menemui ada ekspektasi khusus pimpinan yang lebih dari 1 poin, maka silahkan gunakan strip. Misalkan seperti ini, strip, kemudian enter, kemudian strip, dan seterusnya. Nah, untuk nomor 1, karena di sini ada 1, maka saya tidak menambahkan strip ya. Kita simpan. Nah, silahkan lakukan hal yang sama caranya untuk mengisi akuntabel, kompeten, sampai dengan kolaboratif. Nah, di sini sudah ada 7, sudah sama dengan file Excel. Kalau sudah semua, silahkan Bapak Ibu ke menu rencana aksi. Rencana aksi ini diambil dari mana? Dari sheet 6 yang ada di file Excel. Kita buka sheet 6-nya. Nah, ini jadi nanti Bapak Ibu, rencana aksi itu diambil dari RHK yang sudah di entry di sini sebanyak 7 poin. Jadi nanti Bapak Ibu mengentrynya harus sistematis dari RHK dulu, kemudian ke perilaku kerja, baru ke rencana aksi. Kita tambahkan rencana aksi. Nah, di sini pilih RHK-nya. Karena tadi saya baru menambahkan 3, maka yang muncul 3. Nah, jadi nanti harus ada 7 sesuai dengan yang ada di file Excel. Ini saya contoh saja ya. Nomor 1, publikasi ilmiah, apa RHK-nya? Kita kopas saja yang ini. Nah, jadi rencana aksi untuk RHK nomor 1 ada di sini Bapak Ibu. Kita tinggal kopas, kemudian kita tempel. Seperti biasa, jika ada lebih dari 2 rencana aksi, maka pisahkan dengan tanda strip. Karena di sini cuma ada 1, saya langsung simpan saja. Lakukan hal yang sama untuk mengentry rencana aksi dari tiap-tiap RHK yang sudah di entry sebelumnya. Oke. Setelah semuanya beres, silahkan Bapak Ibu kirim SKP ke atasan kepala sekolah, yaitu Bapak Ade Kandar. Caranya bagaimana? Tinggal klik yang ini. Nah, kirim persetujuan SKP. Karena ini saya belum selesai, maka saya tidak akan klik ini ya. Jadi nanti SKP yang sudah dikirim akan disetujui oleh atasan dari kepala sekolah, yaitu Bapak Ade Kandar. Nanti bedanya, kalau sudah disetujui di sini bukan draft lagi, nanti sudah ada tulisan berwarna hijau disetujui.
seperti. Setelah SKP kepala sekolah selesai dan dikirim, sekarang kita ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu membuat penugasan untuk ASN. Berarti untuk P3K dan PNS yang dipimpin oleh kepala sekolah yang barusan kita entry. Caranya adalah klik menu penugasan di sebelah tambah SKP. Di sini ada penugasan, kita klik. Nah, kemudian nanti kita akan menambahkan penugasan di sini untuk semua guru yang berstatus ASN, berarti PNS dan P3K. Bagaimana caranya? Sebelumnya kita siapkan dulu SKP punya guru yang akan kita buat penugasannya. Ini saya sudah buka sebelah sini. Ini adalah SKP dari guru yang kepala sekolahnya tadi sudah di entry SKP-nya ya. Caranya adalah kita klik tambah, kemudian pilih RHK. Nah, RHK ini diambil dari RHK kepala sekolah. Makanya tadi di awal saya bilang entry SKP-nya harus berurutan sehingga nanti tidak ada komponen yang hilang di sini. Kalau di RKH-nya 7, berarti di sini harus ada 7. Nah, kita pilih ya, misalkan RKH dari kepala sekolahnya ini misalkan. Nah, kemudian pegawainya siapa? Kita cari nama pegawai yang akan kita tugaskan, misalkan. Nah, nanti Bapak Ibu ketika ngetik nama, di sini banyak nama yang sama. Pastikan NIP yang tertera di sini adalah milik dari NIP orang yang kita maksud, jangan sampai tertukar. Ini punya saya yang ini. Kemudian arahan tugas. Nah, ini nih arahan tugas kita ambil dari RHK punya guru tersebut. Ambil dari sheet ke-4 SKP kualitatif. Kemudian yang ini yang saya tunjuk ini adalah RHK dari pimpinan. Ini adalah RHK dari guru tersebut. Nah, kita ambil ini untuk mengisi arahan tugas. Kita paste. Di sini ada keterangan. Gunakan tanda strip untuk arahan lebih dari 1. Nah, nanti Bapak Ibu akan menemui ada RHK punya kepala sekolah yang sama. Seperti ini contohnya nomor 3 dan nomor 4. Tetapi RHK atau arahan tugas yang akan kita enter di sini punya guru tersebut berbeda. Bagaimana caranya? Nanti caranya RHK-nya tetap 1, yang RHK punya kepala sekolahnya tetap 1, tetapi arahan tugasnya nanti kita buat 2 dengan cara memisahkan tanda strip ya. Nah, karena ini berhubung 1, maka saya contohnya 1 saja. Kemudian kalau sudah, simpan. Nah, ini baru 1 yang terentry. Berapa yang di-entry? Yang di-entry sejumlah yang ada di sini. Di sini ada 8, maka harus ada 8 penugasan untuk 1 orang. Contoh, ini 1 baru selesai, kita tambahkan lagi untuk yang kedua. Yang kedua adalah ini misalkan. Ini yang kedua, RHK-nya yang ini, kemudian arahan tugasnya yang ini. Kita copy, masuk sini, kita pilih dulu orang yang sama ya. Ini adalah orang yang sama, jadi guru yang sama. Nah, sudah ketemu. Jadi nanti satu guru itu isi penugasannya sejumlah RHK yang ada di SKP guru tersebut. Karena di sini ada 1, maka saya langsung simpan saja. Nah, nanti Bapak Ibu, yang ketiga ini
Yang ketiga dengan keempat, ini ada RHK punya kepala sekolah sama, tetapi RHK atau arahan tugas yang akan kita isi di sini ada 2, berbeda. Caranya seperti ini. Kita tambah, kemudian pilih RHK-nya. Ini kan tuh, yang terakhirnya supervisi. Di sini ada 2, maka kita entry satu-satu dengan memisahkan tanda strip. Kita pilih dulu guru yang dimaksud. Nah, ini yang pertama, kita kasih tanda strip, kemudian kita enter, kita kasih tanda strip. Kita ambil yang nomor 4, karena nomor 3 dan 4 ini RHK punya kepala sekolahnya sama, tetapi RHK punya gurunya berbeda. Maka kita masukkan satunya di sini. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, satu RHK punya kepala sekolah, tetapi rincian punya gurunya ada 2 poin. Kemudian simpan. Nah, jika terjadi ada tulisan data eksis, berarti Bapak Ibu mengentry RHK punya kepala sekolah yang sama. Terjadi seperti ini nanti. Contoh misalkan, ini pura-puranya saya yang nomor 3 ini saya buat 2. Yang sekarang 1 nih. Misalkan saya buat 2. Yang keempat misalkan, ini saya kasih yang ini nomor 4. Yang nama gurunya kita cari dulu. Nah, ini pura-puranya saya pisah ya, yang tadi RKH-nya sama tetapi arahan tugasnya berbeda. Nah, akses ditolak atau nanti ada eksis sudah ada. Jadi dengan demikian, kalau ada RHK yang sama tetapi arahan tugas atau RHK pada gurunya berbeda, kita kasih satu jenis uraian RHK-nya, tetapi arahan tugas kita kasih 2 dengan memisahkan tanda strip. Kemudian kita lanjut sampai dengan RHK tambahan. Nah, untuk di sini ketika kita nambah ini nanti tidak akan diminta utama atau tambahan. Yang menjadi patokan adalah jumlah total arahan tugas yang ada di sini. Misalkan di sini ada 7, berarti di sini harus 7. Di sini ada 8, berarti harus 8. Kecuali nanti yang sama nih, yang sama dihitungnya 1. Kayak ini kan yang sama nih. Supervisi ini sama, berarti dihitungnya 1 tetapi 2 arahan tugas. Seperti itu. Nah, setelah selesai 1 guru, maka silahkan tambah lagi penugasan untuk guru berikutnya. Caranya kita buka lagi SKP punya guru yang kedua, kemudian kita tambahkan lagi seperti tadi. Jadi misalkan di sekolah Bapak Ibu ada 3 guru, yang 1 guru isinya 8 arahan tugas, maka yang nanti muncul di sini adalah 8 kali 3. Nanti ada 24 rincian. Apa gunanya penugasan ini? Penugasan ini Bapak Ibu berguna untuk nanti guru bisa membuat SKP. Jika di sini belum ada penugasan, maka guru yang bersangkutan tidak bisa membuat SKP dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu, setelah penugasan ini sudah dibuat, maka guru akan membuat SKP seperti SKP kepala sekolah. Nanti guru akan mengirimkan SKP. Nah, kiriman SKP guru ini akan masuk ke akun kepala sekolah dan perlu disetujui. Di manakah persetujuannya?
di sebelah sini Bapak Ibu. Nanti kalau guru ini sudah membuat SKP, maka di sini bisa diklik ajuannya, disetujui atau tidak nanti. Nanti akan saya coba contohkan untuk yang sudah mengajukan SKP ya. Ini sementara masih mengentry penugasan. Kalau sudah semua Bapak Ibu arahan tugas dari semua guru sudah di-entry, maka tugas selanjutnya adalah login ke akun guru masing-masing untuk akun guru itu membuat SKP. Nanti pembuatan SKP untuk guru akan saya jelaskan di video berikutnya. Berikut adalah cara untuk menyetujui SKP dari guru yang sudah tadi mengirimkan SKP. Caranya adalah ke struktur, kemudian SKP pegawai, kemudian ke penugasan. Nah, di sini ada beberapa guru. Tanda yang seperti ini artinya SKP guru tersebut sudah disetujui. Nah, kemudian ada tanda berikut atas nama Inu Febrianti. Ini tandanya usul SKP, artinya Ibu Inu ini sudah mengirimkan SKP ke atasan. Maka atasan perlu menyetujui. Caranya klik yang berwarna biru, persetujuan SKP bawahan. Nah, kemudian di sini tampil SKP-nya, kita tinggal setujui saja dan yes, secara otomatis maka guru atas nama Inu Febrianti ini SKP-nya sudah disetujui. Nanti Ibu Inu ini atau guru yang sudah disetujui SKP-nya bisa membuat laporan bulanan. Nah, bagaimana dengan tanda seperti ini? Ini artinya guru tersebut atas nama Panasori ini belum selesai atau belum mengirimkan SKP-nya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Silakan Bapak Ibu kerjakan secara sistematis agar tidak bingung dan semua bisa dikerjakan secara lancar. Terima kasih.